iya, ada tugas ekonomi. Tugas apa? Oh iya, yang disuruh buat video perilaku konsumen tuh kan? Iya. Oh iya, Jadi buat sekarang ya. buat ya. Di sini. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai apa itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas seseorang yang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Dalam mempelajari perilaku konsumen ada dua pendekatan, yaitu pendekatan ordinal dan pendekatan kardinal. Dalam teori preference, setiap konsumen akan mendapatkan kepuasan dan guna setelah mengkonsumsi sejumlah komoditi dalam kurun waktu tertentu. Tujuan konsumen adalah memaksimumkan kepuasannya dengan sejumlah uang atau anggarannya. Dalam melakukan konsumsi, setiap konsumen mampu membedakan komoditi yang dipilih. Setiap konsumen mampu membuat dan menentukan daftar urutan atau preferensi atau ranking dari komoditi yang ada. Selanjutnya, dalam analisis kasus, kami menggunakan pendekatan atribut. Pendekatan atribut merupakan pendekatan yang relatif baru. Pendekatan ini mengungkapkan bahwa yang diperhatikan konsumen bukanlah produk secara fisik, tetapi atribut yang terkandung di dalam produk tersebut. Yang dimaksud dengan atribut suatu barang adalah semua jasa yang dihasilkan dari penggunaan dan atau pemilikan barang tersebut. Pendekatan ini mempunyai pandangan bahwa konsumen dalam memberi produk tidak hanya karena daya guna dari produk tersebut, tetapi karena karakteristik atau atribut-atributnya yang disediakan oleh produk tersebut. Kami dari kelompok 3 mengambil produk buku sebagai objek, karena buku merupakan salah satu kebutuhan yang sering dicari oleh mahasiswa, di mana untuk lokasi wawancara yang kami lakukan adalah pada toko Krisnajaya ATK. Jaya merupakan salah satu toko alat tulis dan kantor yang terdapat di Desa Munggu, Kecamatan Mongi, Kabupaten Badung. Kami memilih toko ini sebagai tempat wawancara kami karena toko Krisnajaya merupakan toko ATK yang ramai pengunjung sehingga akan memudahkan kami untuk melakukan wawancara pada salah satu pembeli. Selamat pagi, Kak. Iya, pagi. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Bali ingin mewawancarai Kakak mengenai tugas yang sedang kami lakukan mengenai perilaku konsumen terhadap suatu produk. Apakah Kakak bersedia? Oh iya, silakan. Apakah Kakak sering berbelanja di toko ini? Ya, lumayan. Saya lihat Kakak sedang membeli beberapa buku. Iya, benar. Kan kalau boleh tahu kan ada banyak merek buku nih, yang Kakak beli ini merek apa aja? Kebetulan di sini ada 2 merek Kiki, terus 1 merek Kampus, ada 4 merek Sidu sama 2 merek Big Boss. Dari beberapa merek yang Kakak beli itu, menurut Kakak merek mana aja yang paling bagus? Yang paling bagus menurut Kakak? Jujur aja semuanya bagus sih ya. Cuma yang paling sering tak pakai itu yang merek Sidu. Terus budget yang Kakak keluarkan untuk membeli buku tulis itu berapa, Kak, kalau boleh tahu? 100.000 aja. Iya. Dari budget 100.000 itu apa semua habis terpakai, Kak? Enggak sih, biasanya masih ada sisa. Dari sekian yang udah pernah Kakak coba dan beli itu, yang mana paling memuaskan menurut Kakak? Apa yang memuaskan ya, kalau menurut aku pribadi sih merek Sidu ya. Soalnya dia tuh lebih tebal, terus kualitas kertasnya juga oke banget, bagus, nggak gampang robek. Terus apa tuh namanya, desainnya tuh juga unik banget, menarik kan, bagus. Terus apa ya, linknya tuh nggak gampang lepas gitu, jadi lumayan tuh. Berarti bisa disimpulin kepuasan Kakak itu tergantung harga sama kualitasnya. Iya, bener banget. Kalau boleh di-rate 1 sampai 100 nih, dari masing-masing merek bukunya ini berapa ya, Kak? 100 sampai 100, kan aku paling suka Sidu, jadi Sidu aku rate-nya 90. Terus kalau misalnya yang kedua itu ada, aku suka Kiki juga. Kiki di rate-nya 85. Terus kalau untuk merek lainnya kayak Kampus aku kasih 60. Kalau Big Boss lumayan juga, aku kasih 70. Baik, Kak, terima kasih atas waktunya sudah mau diwawancara. Iya, sama-sama. Pagi. Pagi, semangat ya. Iya. Selanjutnya adalah pembahasan analisis.
Konsumen kami yang bernama Indira Anggita Hartawan mempertimbangkan untuk membeli beberapa buku tulis berdasarkan ketebalan per lembar dan kualitas cetakan. Dalam analisis perilaku konsumen, ketebalan per lembar dan kualitas cetakan dapat dikatakan sebagai atribut. Adapun jenis produk yang dibeli oleh Kak Indira, yang pertama itu ada buku merek Sidu, buku merek Kampus, buku merek Kiki, dan buku merek Big Boss. Selanjutnya adalah anggaran dan produk. Data harga beli masing-masing produk dan perhitungan pengalokasian anggarannya adalah sebagai berikut, di mana harga per pieces buku yang dibeli oleh Kak Indira, yaitu buku Sidu per piecesnya 12.000, Kiki 10.000, Big Boss 8.000, dan Kampus 6.000 rupiah. Di mana perhitungan anggaran pembeliannya itu Sidu sebanyak 4 pieces dengan anggaran 48.000, Kiki 3 pieces 30.000, Big Boss 2 pieces 16.000, dan Kampus 1 pieces 6.000 rupiah. Di mana total untuk anggaran pembelian seluruhnya yaitu 100.000 rupiah. Selanjutnya, rate yang diberikan konsumen untuk masing-masing atribut. Yang pertama ada atribut ketebalan per lembar. Diberikan rate untuk Sidu yaitu 90, Kiki 20, Big Boss 70, Kampus 40. Selanjutnya adalah kualitas cetakan untuk Sidu yaitu 55, Kiki 80, Big Boss 10, dan Kampus 20. Berdasarkan data perhitungan anggaran tersebut, dibuatlah grafik atribut yang menjelaskan bagaimana atribut yang digunakan, anggaran, dan alokasi anggaran yang dapat dilihat melalui garis atribut. Atribut yang digunakan ada dua, yaitu ketebalan buku per lembar dan kualitas cetakan. Panjang garis kombinasi tergantung pada besarnya anggaran yang dikeluarkan konsumen, jenis produk, dan kualitas produk. Untuk membuat garis depan efisiensi, dapat dilakukan dengan memperhatikan kendala anggaran dan garis kombinasi atribut untuk masing-masing produk untuk mengetahui besar sudut dan panjang garis atribut, lalu menghubungkan ujung masing-masing atribut tersebut. Kurva yang menghubungkan semua garis ujung kombinasi atribut disebut dengan efisiensi Protier atau garis depan efisiensi. Kepuasan yang diperoleh oleh Kak Indira oleh buku Kampus lebih rendah daripada yang lainnya, dan kepuasan yang paling tinggi berdasarkan grafik yang telah terbentuk yaitu buku Sidu. Dapat dilihat pada grafik kepuasan konsumen. Nah, setelah mewawancarai konsumen menyatakan puas dengan jenis buku yang dibeli. Konsumen mencapai kepuasan maksimal dengan menggunakan buku merek Sidu. Tetapi, konsumen ingin kepuasan yang lain, yaitu buku merek Kiki, karena adik-adik konsumen lebih menyukai menggunakan buku merek Kiki daripada merek Sidu. Sehingga konsumen berpikir apabila dia membeli buku Kiki, maka akan dapat memuaskan adik-adiknya. Selanjutnya, anggaran dan produk. Data harga beli masing-masing produk dan perhitungan pengalokasian anggaran, di mana harga buku per pieces, yang pertama ada buku Sidu, harga untuk buku Sidu per pieces 12.000, Kiki 10.000 per pieces, Big Boss 8.000 per pieces, dan Kampus 6.000 per pieces. Perhitungan anggaran pembelian, di mana konsumen membeli 3 pieces buku Sidu dengan jumlah 36.000, Kiki 5 pieces dengan jumlah 50.000, Big Boss 1 pieces dengan jumlah 8.000, dan Kampus 1 pieces 6.000. Jadi total anggaran pembelian yaitu sebesar 100.000. Nah, setelah itu rate yang diberikan konsumen untuk masing-masing atribut, yang pertama itu ada ketebalan per lembar, di mana buku Sidu mendapat rate 90, Kiki 20, Big Boss 70, dan Kampus 40. Dengan kualitas cetakan, Sidu mendapat rate 55, Kiki 80, Big Boss 10, dan Kampus 20. Setelah mengetahui anggaran dan produk, selanjutnya kita akan membuat kurva bayangan yang terbentuk. Berdasarkan informasi yang disampaikan Kak Indira sebelumnya, dengan cara yang sama kami membuat perhitungan dan diagram kepuasan bayangan sebagai berikut. Perhitungan kepuasan bayangan menunjukkan penambahan pembelian buku Kiki oleh Kak Indira. Selanjutnya, pada diagram kepuasan bayangan garis kombinasi, atribut buku Sidu tidak ikut menjadi bagian dari garis depan efisiensi, sehingga grafik kepuasan bayangan pembelian buku terletak pada titik buku merah Kiki. Didasarkan pada asumsi rasionalitas, Kak Indira akan membuat keputusan memilih buku Kiki yang
ditunjukkan oleh titik singgung efisiensi frontier dengan kurva indiferensi, yakni Kak Indira memilih buku Kiki dalam keputusan bayangannya. Dan yang terakhir adalah analisis grafik kepuasan konsumen. Berdasarkan grafik yang terbentuk, Big Boss cenderung mendekati sumbu Y, di mana hal ini berarti Big Boss lebih cenderung ke atribut ketebalan per lembar serta kualitas cetakannya yang kurang bagus. Selanjutnya, kampus dengan garis cenderung mendekati sumbu Y atau mendekati atribut ketebalan per lembar. Sidu ditarik garis sesuai dengan rate masing-masing atribut dan hasil grafik mendekati sumbu Y atau mendekati atribut ketebalan per lembar. Dan yang terakhir, Kiki ditarik garis dan hasil grafik mendekati sumbu X atau mendekati atribut kualitas cetakan, sehingga dapat disimpulkan Kiki cenderung mendekati sumbu X, yang berarti buku Kiki memiliki kualitas cetakan yang paling baik. Selanjutnya adalah grafik bayangan dari konsumen. Dari gambar grafik ini dapat dilihat terdapat perubahan dalam penyajian. Berdasarkan hasil wawancara kami, menentukan anggaran buku Sidu menjadi Rp36.000 dan Kiki menjadi Rp50.000. Di mana garis yang menggambarkan buku Sidu menjadi lebih pendek dan garis yang menggambarkan buku Kiki menjadi lebih panjang dibandingkan dengan grafik sebelumnya. Dan dapat kami simpulkan, setelah melakukan perhitungan dan analisis menggunakan pendekatan atribut, Kak Indira akhirnya membuat keputusan memilih produk yang ditunjukkan oleh titik singgung efisiensi frontier dan kurva indiferensi, di mana dengan anggaran pembelian sebesar Rp100.000, tingkat kepuasan maksimum pada pembelian buku Sidu dengan total pembelian sebesar Rp48.000. Namun, ternyata Kak Indira memiliki kepuasan bayangan setelah membeli produk, di mana terdapat kepuasan bayangan yang diinginkan oleh adik-adik dari Kak Indira. Maka tingkat kepuasan maksimum bayangan buku Sidu menjadi turun dan tingkat kepuasan maksimum bayangan buku Kiki menjadi naik. Nah, yang terakhir ada kesimpulan, di mana setelah melakukan perhitungan dan analisis menggunakan pendekatan atribut, Kak Indira akhirnya membuat keputusan memilih produk yang ditunjukkan oleh titik singgung efisiensi frontier dan kurva indiferensi, di mana dengan tingkat anggaran pembelian Rp100.000, tingkat kepuasan maksimum pada pembelian buku Sidu dengan total pembelian sebesar Rp48.000. Namun, ternyata Kak Indira memiliki kepuasan bayangan setelah membeli produk, di mana terdapat kepuasan bayangan yang diinginkan oleh adik-adik Kak Indira. Maka tingkat kepuasan maksimum bayangan buku Sidu menjadi turun dan tingkat kepuasan maksimum bayangan buku Kiki menjadi naik.